Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niken Aulia Ramadina dengan NIM IG00241102. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum anatomi blok 1.3. Oke, untuk laporan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan dinding abdomen. Nah, dinding abdomen ini terbagi jadi dua, ada dinding anterolateral dan juga dinding posterior. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang dinding anterolateral. Nah, dinding anterolateral, lapisan dari yang paling luar ke dalamnya itu ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, kemudian fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang fascia superficialisnya itu terbagi jadi dua, jadi fascia Kemper dan juga fascia Scarpa. Kemudian untuk muskulinya itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan yang terakhir musculus pyramidalis. Nah, yang pertama, kulit. Kulit ini merupakan bagian yang melekat secara longgar dengan struktur di bawahnya, kecuali dengan umbilikus. Lalu selanjutnya ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini di superior umbilikus, dia hanya terdiri dari satu lapisan. Namun, di bagian inferior, bagian terdalam dari jaringan subkutan diperkuat oleh serat elastis dan kolagen, sehingga dia memiliki dua lapisan, yakni fascia Kemper dan juga fascia Scarpa. Untuk fascia Kemper sendiri, dia memiliki ketebalan yang bervariasi dan merupakan suatu situs utama penyimpanan lemak. Sedangkan untuk fascia Scarpa, dia merupakan lapisan membranosa tipis dengan sedikit atau tanpa adanya lemak. Kemudian di sini yang fascia superficialis di superior umbilicus, itu dia terdiri dari fascia superficialis pectoralis yang mengarah ke superior dan fascia superficialis dorsi yang mengarah ke dorsal. Selanjutnya adalah fascia profunda. Nah, fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan berada di bagian dalam fascia scarpa. Umumnya, fascia profunda ini nggak nampak jelas kecuali yang ada di bagian dalam muskulus transversus abdominis. Karena fascia profunda yang ada di bagian itu, dia berkembang secara lebih baik. Selanjutnya adalah muskuli et aponeurosis. Nah, untuk muskulus ini dia dibagi jadi dua. Ada flat muscle dan juga vertical muscle. Kalau untuk yang flat muscle itu ada musculus obliquus externus abdominis, terus musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Sedangkan untuk yang vertikal, itu dia ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis yang kecil di bawah ini. Dan untuk musculus pyramidalis itu nggak semua orang memilikinya. Jadi kayak ada 20% orang yang tidak punya musculus pyramidalis. Kemudian di sini bisa dilihat untuk yang musculus rectus abdominis itu dia dipisahkan oleh yang namanya intersexio tendine ini. Jadi musculus rectus abdominis ini dia merupakan otot yang nantinya akan membentuk otot six pack di perut. Terus untuk vertical muscle ini dia diselubungi oleh yang namanya vagina musculi recti. Nah, vagina musculi recti ini dia nggak cuman diisi oleh musculus rectus abdominis dan pyramidalis saja, tapi dia juga ada arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, dan ada ujung terminal nervi interkostal 6 sampai 11 dan juga nervus kostal. Selanjutnya, ini ada fascia transversalis. Ini merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profunda yang memagari kavitas abdominalis dan lanjut ke kavitas pelvis. Dia paling terlihat di bagian dalam dari musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya ini ada fascia extraperitoneal. Dia ini isinya adalah jaringan lemak. Terus dia dibagi jadi dua, preperitoneal sama retroperitoneal.
Untuk yang preperitoneal, dia itu merupakan fasia yang mengarah ke anterior tubuh, sedangkan untuk yang retroperitoneal, dia fasia yang mengarah ke superior tubuh. Selanjutnya ada yang terakhir, itu adalah peritoneum parietal. Nah, di sini pertama ada peritoneum. Peritoneum ini dibagi jadi dua, ada peritoneum parietal dan visceral. Kalau yang parietal itu dia yang melapisi dinding abdomen, sedangkan yang visceral itu dia yang melapisi organ. Terus untuk peritoneum visceral sendiri itu dia dibagi lagi jadi dua. Ada yang intraperitoneal sama ada yang retroperitoneal. Bedanya apa? Kalau yang intraperitoneal itu dia keseluruhan organnya dilapisi oleh peritoneum, sedangkan kalau yang retroperitoneal itu hanya di bagian anterior organnya aja. Untuk contoh organnya, kalau yang intraperitoneal itu dia ada hepar, ada gaster, ada lien, terus ada duodenum pars superior, cauda pankreas, jejunum ileum, terus appendix, kemudian ada colon sigmoideum dan juga colon transversum. Sedangkan untuk yang retroperitoneal itu contohnya ada glandula suprarenalis, ada aorta, kemudian duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali bagian kaudanya, kemudian ureter, kolon ascendens dan descendens, kemudian ginjal, lalu esophagus, dan yang terakhir adalah rektum. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya cavum peritonei. Cavum peritonei juga terbagi jadi dua, ada yang mayor, ada yang minor. Kalau dilihat dari gambar, yang mayor ini yang warnanya biru muda, dan untuk yang minor itu yang warnanya biru tua. Kemudian di sini yang di bagian ini yang memisahkan antara cavum peritonei mayor dan minor itu ada suatu lubang yang namanya foramen epiploica winslowi. Oke, untuk yang dinding anterolateral udah selesai. Sekarang yang dinding posterior. Untuk dinding posterior dari bagian luar ke dalam ada yang pertama itu kulit, lalu fascia superficialis dorsi, musculus, fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Untuk muskulusnya sendiri itu dia dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi. Untuk lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spina, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Lalu untuk yang lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinal, sama musculus obliquus internus abdominis. Dan yang terakhir atau lapisan keempat itu adalah musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot abdomen. Nah, untuk ototnya sendiri ini yang bagian depan kan tadi ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, kemudian transversus abdominis, lalu ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Lalu ini yang belakang, yang bagian posterior di sini yang terlihat itu ada musculus latissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, terus ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus internus abdominis, dan di sini ada musculus transversus abdominis. Ya. Nah, kemudian ini untuk yang musculus eh, externus abdominis itu dia bentuknya itu mengarah ke depan bawah sehingga membentuk seperti huruf V. Sedangkan untuk yang obliquus internus abdominis itu dia ke bawah belakang sehingga membentuk seperti huruf A. Selanjutnya untuk yang transversus abdominis ini dia membentuk melintang ke samping. Lalu yang rectus abdominis ini dia ke bawah dan di belakang sini ada yang musculus quadratus lumborum. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur yang bisa mempertahankan posisi organ pencernaan untuk tetap berada di posisinya. Strukturnya itu namanya adalah duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum sendiri dibagi jadi tiga, ada omentum, ada mesenteri, terus ada juga yang namanya ligamentum peritonei. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang omentum. Nah, omentum dibagi jadi dua, ada omentum maius dan juga omentum minus.
Untuk omentum maius itu dia berasal dari mesenterium dorsalis. Dia merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Jadi membentuk seperti tirai, terus dia menutupi kolon transversum dan juga intestinum tenue, atau lebih tepatnya jejunum dan juga ileum. Kemudian dia melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, untuk omentum maius ini dia disusun oleh 4 ligamen. Ada ligamen gastrofrenica, gastrocolika, gastrosplenica, dan juga ligamentum splenorenal. Nah, selain dari ligamen itu, omentum maius juga dilewati oleh arteri dan vena, atau lebih tepatnya arteri vena gastroomenthalis dexter dan sinister. Selanjutnya di sini ada omentum minus. Ini Nah, omentum minus ini dia berasal dari mesenterium ventralis. Kemudian dia merupakan lapisan yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju ke facies inferior hepar. Nah, omentum minus ini dia tersusun dari dua ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenal dan ligamen gastrohepatika. Oke, yang kedua, selanjutnya adalah mesenteri. Mesenteri ini dia fungsinya melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding posterior abdomen. Untuk contohnya sendiri, itu ada mesokolon, itu mesenteri di kolon, terus mesenterium di intestinum tenue, dan juga yang terakhir mesoappendix atau mesenteriolum, itu mesenteri di appendix. Nah, yang terakhir ini adalah ligamentum peritonei. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ligamentum ini dia merupakan struktur yang dapat membentuk omentum. Di sini bisa dilihat ada ligamentum gastrocolika, ligamentum gastrohepatica, ligamentum gastroclenica, dan ligamentum gastrosplenica. Untuk yang gastrocolika itu dia menghubungkan gaster dengan kolon, terus yang gastrohepatica menghubungkan gaster dengan hepar, yang gastrofrenica menghubungkan gaster dengan diafragma, dan yang gastrosplenica dia menghubungkan gaster dengan spleen. Lalu selanjutnya di sini ada yang di bagian hepar. Nah, di bagian hepar ini ada beberapa ligamen juga. Yang pertama di sini ada ligamentum falciform, terus ligamentum teres hepatis, dan yang bagian atas ini itu dia fungsinya untuk melekatkan hepar dengan diafragma. Ada ligamentum coronarium, ligamentum triangular sinistra, dan ligamentum triangular dextra.